Ciao tutti, hai everyone, halo semuanya. Seperti yang sempat gue mention di video sebelumnya, gue punya segmen baru, yaitu segmen yang bernama Revita, Review Film Italia. Nah, jadi ini episode perdana ya, tapi sebelum kita masuk ngomongin film yang mau gue review hari ini, gue mau disclaimer dulu bahwa film ini itu tidak 100% film Italia, tapi karena aktor utama dan juga tempat syutingnya mostly di Itali, jadi ya mau gue review di Revita ini. So, film yang mau gue review adalah film 365 DNI atau dalam bahasa Italinya Cinque Giorni ya. Awalnya malah gue pikir ini adalah film India karena si aktornya itu mukanya kayaknya India banget gitu. Apalagi ada judulnya DNI karena gue pikir awalnya DNI itu adalah bahasa India. Tapi salah, ternyata DNI ini adalah bahasa Polandia yang artinya hari. Hashtag fun fact. Nah, jadi film ini adalah film Polandia X Italia gitu ya. Dimana film 365 DNI ini adalah film yang mempunyai dua tokoh utama, yaitu namanya Don Massimo. Don Massimo ini adalah aktor Italia ya, diperankan oleh Michele Morrone, dan aktris utamanya itu adalah aktris asal Polandia, memerankan, kalau nggak salah namanya Laura Biel, diperankan oleh Anna Maria. Menurut gue pribadi nih, film 365 DI ini adalah film-film semi gitu ya. Mirip-mirip lah sama film Ranjang Cintanya Inneke Koesherawati. Jadi, alur cerita dalam film 365 DNI ini adalah ceritanya si Don Massimo adalah seorang anggota mafia ya, yang harus meneruskan usaha bokapnya yang meninggal dibunuh sama rival bisnisnya. Ya klasik lah, seperti film-film mafia lainnya. Tapi kalian jangan ekspektasi bahwa film ini seperti film mafianya The Godfather, karena beda jauh banget. Karena scene mafianya di film ini itu sangat-sangat sedikit. Karena lebih mengekspos si kehidupan Don Massimo sama si Laura Biel ini. Sedangkan Laura Biel ini adalah seorang sales director, di mana doi udah punya pasangan, tapi sepertinya agak kurang bahagia gitu ya. Kalau bisa gue bandingkan sama filmnya 50 Shades of Grey, sama film 365 DNI ini, itu gue lebih milih film 50 Shades of Grey. Kenapa? Karena menurut gue pribadi, si film 365 DNI ini itu agak tidak masuk akal menurut gue. Kenapa? Karena ceritanya si Don Massimo ini lagi di airport lah ya. Terus dia ngeliat si Laura juga sama di airport. Dari situ si Don Massimo mulai terobsesi sama dia. Kemudian menculik si Laura dan dibawa di kediamannya. Dan minta waktu ke si Laura 365 hari untuk membuat dia jatuh cinta sama si Don Massimo. Itu agak sedikit nggak masuk akal, beda jauh lah pokoknya sama 50 Shades of Grey menurut gue. Tapi walaupun agak sedikit tidak masuk akal alur ceritanya, gue akui si Don Massimo ini lebih hot dibandingkan Mr. Grey. Di awal-awal film memang agak sedikit membosankan gitu ya, tapi gue jamin di 1 jam terakhir lo akan disuguhkan dengan adegan-adegan panas. Jadi adegannya itu syutingnya di opletnya si Mandra, panas banget gue jamin. Ya, gue dianggap apa di sini? Hah? Tang-tang gue diem. Kagak ada yang sekolah ngargain gue. Dan kalau kita ngomongin ending filmnya, ini agak sedikit bikin penasaran karena kita nggak tahu nih apakah si Lauranya meninggal atau kalau dia diculik ataukah dia berhasil selamat atau gimana. Karena di scene ending filmnya itu ceritanya si Laura lagi terima telepon dari si Don Massimo. Nah, dimana si Don Massimo ini pengen ngasih tahu si Laura kalau dia itu lagi dicari-cari sama rival bisnisnya doi, pengen dibunuh gitu. Nah, tapi saat mereka lagi teleponan, dia kan ceritanya si Laura tuh lagi dalam mobil ya, lagi disupirin. Nah, si mobil ini masuk ke dalam sebuah terowongan, dimana terowongan itu gelap banget, dan habis itu di end aja gitu, udah nggak tahu kemana lanjutannya. Feeling gue sih ini akan ada lanjutannya lagi, karena film ini itu diadaptasi
dari sebuah novel trilogi. Jadi 11-12 lah ya, sama film Fifty Shades of Grey. Sama-sama diadaptasi dari sebuah novel trilogi, cuma beda pengarangnya aja. Oh ya, gue lupa bilang kalau di film ini itu mereka pakai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Itali, sama bahasa Polandia. Kalau ditanya apakah film ini layak untuk ditonton, jawabannya tergantung. Kalau misalkan kalian butuh bacol baru, ya silahkan ditonton. Tapi kalau misalkan enggak pun, ya mendingan kalian cari-cari film lain lah ya di Netflix. Misalkan film Bajai Bajuri gitu. Gue mau tegaskan ke kalian bahwa di segmen ini gue tidak bisa mereview film-film baru gitu ya dari bioskop, atau film yang baru dirilis dari bioskop maksudnya. Karena gue ngambil film-film yang akan gue review itu sumbernya dari berbagai macam platform streaming film seperti Netflix atau Amazon Prime. Dan seperti yang kalian ketahui juga bahwa di streaming film tersebut mereka nggak punya film-film baru yang baru banget dirilis gitu. Kadang-kadang film jadul ataupun kadang film 2-3 tahun yang lalu. Jadi mohon dimaklumi aja kalau misalkan gue nge-review film yang agak sedikit jadul gitu ya. Tapi setidaknya bisa menambah referensi kamu untuk film-film Italia. Berguna banget buat kamu yang pengen belajar bahasa Italia secara otodidak. Karena gue pribadi belajar bahasa Italia itu yang secara otodidak ya, atau yang secara gratisnya bisa dibilang. Gak cuman bahasa Italia aja sih, tapi juga bahasa Inggris ataupun bahasa bahasa asing lainnya. Itu salah satu caranya adalah melalui lagu dan juga film. Jadi kalian bisa belajar sendiri ya, nggak harus keluar biaya. Jadi ya semoga bisa membantu kalian atau menambah referensi untuk kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, arrivederci.